bersifat faktual. Hari ini kita dikepung oleh virus COVID-19, virus corona, dan itu berdampak pada sistem atau dunia pendidikan kita di Indonesia maupun di Kabupaten Tanah Lot. Dan tema yang akan kita bicarakan ya, tema yang menyangkut problem tersebut. Dan tema ini adalah tema yang faktual, dirasakan oleh teman-teman sekalian. Saya berharap sesi perdebatannya menarik dan juga atraktif, bahkan melebihi dari sesi yang pertama. Baik, dengan aturan yang sama, di sesi yang pertama ini kami, kecuali pada saat perdebatan baru dibuat catatannya, itu boleh. Tapi kalau dibuat daripada sesi debat, forum debat, ini tidak bisa sesuai dengan ketetapan technical meeting. Jadi ya, karena teman-teman sudah belajar, sudah persiapkan materi dan sudah menganalisa pastinya, ya silakan teman-teman berdebat sesuai dengan aturan main yang telah disepakati di technical meeting. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bukan hanya di negara-negara luar, di negara Indonesia saja, tepatnya di SMA 1 Putri Mojokerto, tepatnya di bidang ekonomi, dia menerapkan yang namanya metode pembelajaran blended learning, dan tingkat nilai presentasi keterlaksanaan blended learning di sekolah tersebut mencapai 95,83%. Kemudian ada 4 indikator yang dirasakan peserta didik. Yang pertama, atensi, ketertarikan terhadap pembelajaran blended learning, yaitu sebesar 76,10%. Yang kedua, tingkat revalensi terhadap pemberlakuan blended learning itu mencapai 74,17%. Dan tingkat kepercayaan diri peserta didik pada metode blended learning ini meningkat. Kemudian tingkat literasi terhadap teknologi informasi dan komunikasi blended learning di peserta didik tersebut sebesar 79,72%. Kemudian di SMA 1 Negeri Putri Mojokerto, dia membagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen ialah kelas yang menggunakan metode pembelajaran blended learning, sedangkan di kelas kontrol dia melakukan metode pembelajaran online. Dan terbukti nilai-nilai presentasi post-test kelas eksperimen itu tingginya 97, dan nilai-nilai kelas kontrol yaitu 87. Kemudian bukan hanya di situ, di Universitas Pasundan yang ada di Jawa Barat, tingkat minat belajar mahasiswanya sebelum adanya metode pembelajaran blended learning itu 66,70%. Sedangkan setelah diberlakukannya metode blended learning ini, tingkat minat belajar mahasiswanya itu 85,48%. Maka ada selisih sekitar 18,78%. Di tangan oleh ini. Berikan dulu aplaus hadirin sekalian. Teman mic-nya, silakan berbicara ketika diberi kesempatan dengan tanda ketukan mic. 1 menit mendekati akhir itu ada ketukan palu lagi. 10 detik terakhir 2 ketukan palu dan 3 ketukan palu, berarti waktu selesai. Saya kira pengertian tim kontra. Baik, kepada pembicara pertama di tim kontra, waktu 2 menit kami berikan kesempatan kepada tim kontra. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada panelis yang saya hormati dan rekan berpikir saya yang sama-sama bahagia pada pagi hari ini. Kami dari tim kontra tidak menyetujui tentang mosi pembelajaran blended learning sebagai sistem pembelajaran resmi dan baku. Karena apa? Dengan menggabungkan antara tatap muka dan virtual atau online, itu akan berdampak buruk, khususnya untuk para pelajar yang mendapatkan sesi virtual atau online. Nah, dampak buruk ini juga dikemukakan oleh Sander Tam pada tahun 2019, yaitu yang pertama, akses internet yang kurang memadai. Yang kedua, umumnya para pelajar hanya akan paham materi, bukan praktek. Ini juga akan menjadi pemicu para pelajar hanya akan paham dengan materi tanpa paham dengan praktek apa yang harus dilakukan. Kemudian selanjutnya, faktor ekonomi yang kurang memadai. Seperti yang kita ketahui, negara kita tingkat kemiskinannya itu cukup tinggi. Dan itu menjadikan
para pelajar kurang mampu untuk misalkan membeli media yang harus digunakan. Kemudian selanjutnya, kebanyakan para pelajar bahkan guru kurang memahami akan media yang digunakan, seperti misalkan media Zoom atau mungkin media lainnya yang umumnya digunakan. Nah, selanjutnya para pelajar mendapatkan edukasi buruk lewat iklan atau FYP seks yang tidak sengaja lewat di beranda atau mungkin lewat di beberapa situs-situs media. Ini juga akan memicu memicu pembelajarannya. Mungkin hanya itu dari saya. Ya, masih ada waktu 20 detik. Sudah? Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh rekan saya tadi, saya sangat setuju sekali dengan diberlakukannya yang namanya blended learning. Kenapa? Kemudian, pertama, mengenai Undang-Undang Nomor 30 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 3 yang berbunyi sistem pendidikan berfungsi untuk membentuk karakter, mengembangkan karakter. Nah, kita ambil contoh, kenapa kemudian blended learning ketika diterapkan kita hanya mendapatkan sebuah materi. Nah, bagaimana dengan karakter kita? Nah, kita membutuhkan yang namanya karakter, pendidikan karakter yang akan kita bawa keluar ketika kita selesai berpendidikan tentunya. Nah, kita lihat di luar sana, mana kemudian banyak siswa-siswa ketika keluar daripada pendidikan, mereka pengangguran, mereka bebas bergaul dan sebagainya. Nah, tidak ada pendidikan karakter. Ketika penggabungan antara pembelajaran secara tatap muka kemudian secara virtual, itu sangat membantu dalam hal pendidikan karakter kita. Nah, mendapatkan dalam hal materi saja. Kemudian yang dikatakan oleh Pak Nadiem Makarim sebagai Menteri Budaya, Riset dan Teknologi yang mengatakan bahwasanya dalam hal pendidikan jarak jauh bisa dikatakan itu adalah virtual online, itu sangat berbahaya bagi siswa. Pertama, keterlambatan mereka dalam hal jarang materi yang dia terima. Kemudian pembelajaran secara ideal keinginan mereka itu tidak dapat mereka dapatkan. Memberikan pertanyaan kepada tim kontra. Waktu bertanya itu kami beri waktu 1 menit untuk memberikan pertanyaan kepada tim kontra, kepada tim pro. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada rekan tim pro, apakah ada negara yang pendidikan berkembang baik itu tanpa teknologi? Yang kedua, jika memang proses metode blended learning tidak digunakan atau tidak setuju dengan pendapat kami, maka apa dong fungsinya teknologi di daerah pendidikan? Mungkin itu. Sekian. Ya sudah, masih ada 30 detik. Sudah? Sudah ya? Ya. Pertanyaan dari tim pro sesuai hasil kesepakatan, waktu menjawab itu kami berikan waktu maksimal 3 menit untuk menyampaikan argumentasi. Bagaimana tim kontra, siap? Ya, baik. Kami berikan waktu 3 menit maksimal kepada tim kontra untuk menjawab pertanyaan dari tim pro. Kepada tim kontra, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Sesuai apa yang dipertanyakan oleh tim pro dengan berpikir saya, menyinggung tadi tentang apa fungsi teknologi ketika blended learning ini tidak diterapkan. Pertama, yang kita butuhkan seorang pendidikan yang dapat bukan merubah kita, membimbing kita bagaimana kemudian kita bisa menjadi generasi penerus yang mempunyai pengembangan dalam sektor, bisa membangun negeri ini. Kemudian dalam penerapan pembelajaran blended learning itu tidak menjamin bahwasanya kita kekurangan dalam hal karakter kita, sedangkan dalam undang-undang itu sendiri pendidikan untuk membangun dan menguatkan karakter kita. Nah, kemudian apa saja fungsi dari teknologi ketika tidak diberlakukannya pendidikan learning?
teknologi sendiri berfungsi untuk membantu kita, akan tetapi dalam hal pendidikan kita secara sekolah itu bisa kita katakan di mana fungsi guru? Apakah guru hanya berfungsi bertransfer? Kemudian teknologi bisa menggantikannya karena teknologi lebih canggih pada guru. Akan tetapi di sini fungsi guru sebagai pengasah, fungsi guru sebagai pembimbing untuk membimbing siswa, untuk bagaimana kemudian bisa membina siswa, yang bagaimana siswa itu bisa menjadi generasi terus yang mempunyai bakat, yang mempunyai minat yang jelas, kemudian mempunyai cita-cita ke depannya yang lurus. Nah, bagaimana kemudian teknologi berfungsi sebagai perasa atau karakter itu tidak bisa, karena teknologi secanggih apapun teknologi tersebut, maka teknologi tidak akan mampu untuk menyamai peran guru sebagai pembina, sebagai pembimbing untuk membantu karakter seorang siswa. Dalam sekalian di luar dari pendidikan. Jadi dalam artinya teknologi itu tidak hanya berfokus pada pendidikan, tapi teknologi juga bisa digunakan di luar pendidikan. Terima kasih. Masih ada waktu 3 menit. Baik, terima kasih atas informasi yang diberikan. Sebelum itu, saya ingin menagih jawaban dari pertanyaan kami, yaitu negara mana, paparkan negara mana yang tidak berkembang tanpa adanya teknologi. Dan negara mana yang tidak berkembang tanpa adanya teknologi di bidang pendidikan, serta menurut DG dalam ANIF 2010, manusia yang dapat hidup pada abad ke-21 ialah manusia yang kompetitif, cerdas, dan siap akan perubahan. Baik, saya menyambung. Saya dengar dari tim kontra itu ketika blended learning dipakai dalam pembelajaran, maka tidak akan mencetak penerus. Bahkan kita tidak tahu di beberapa tahun ke depan teknologi akan semakin pesat, maraknya teknologi. Kemudian Baik, waktu untuk memberikan sangat selesai. Tim Pro dari open statement tadi itu banyak berdasar pada historis, dalam artian kesuksesan di atas kertas. Tapi secara argumentatif saya belum dapat. Secara argumentatif kami selalu mengacu pada kesuksesan dalam negeri, penerapannya, kemudian beberapa sekolah. Tapi secara argumentatif dalam artian bagaimana harusnya saya belum dapat. Nah, dari substansial tim Pro di dalam pembelajaran campuran itu bahwa akan ada pembelajaran tradisional, modern, yang tidak bisa ditransfer dalam pendidikan adalah rasa. Pendidikan itu bukan sekedar pembelajaran, bedakan pelajar, bedakan pendidik. Kalau pembelajaran saja memberikan materi, selesai. Tapi pendidikan adalah bagaimana membina, dan membina itu bukan soal materi, tapi soal rasa. Nah, bagaimana tim Pro menanggapi itu? Soal kira-kira bagaimana teknis-teknisnya atau bagaimana kira-kira alurnya sehingga rasa yang kemudian dimiliki oleh guru itu mampu dirasakan juga oleh siswa melalui pendidikan ini. Silakan. terima kasih atas pertanyaannya. Begini, Dewan Juri, di sekolah saya telah diterapkan metode blended learning. Salah satu contohnya misalnya minggu ini kelas ini masuk metode Zoom misalnya, kemudian minggu depan kelas ini masuk di tatap muka, dan itu misalnya di metode Zoom materi yang diberikan, kemudian di metode face to face itu diskusi antara guru dan siswa itu terjalankan. Mungkin itu, dan ada tambahan dari teman saya. Dan pengalaman saya ketika belajar di sekolah saya, guru saya melakukan pembelajaran dengan cara dia memberikan kami games, dan games itu dicari di internet misalnya, dan itu kami tertarik akan hal tersebut karena itu adalah salah satu fungsi HP yang dimiliki oleh para siswa
ketika tidak digunakan dengan baik, maka hal-hal yang buruk. Contohnya, di sekolah saya juga saya disuruh untuk membuat PowerPoint misalnya. Saya menggunakan teknologi di hal tersebut. Untuk itu terkait rasa di sekolah saya melakukan hal yang online kemudian offline. Di offline itu kami saling diskusi bersama guru kami, dan itu terjadinya karakter dan rasa itu semua sudah terlengkapi di sekolah kami. Ada kelemahan dari blended learning. Karena saya adalah tim pro dan saya optimis bahwa blended learning akan diterapkan seiring berkembangnya pesatnya teknologi di Indonesia juga. Ya. Ada kesulitan? Wah, ini guru sudah mengajarkan soal karakter lewat Free dokumennya ya. Jadi sudah terbiasa kalau saya gurunya salah form untuk berada. Pertanyaan saya sederhana. Indonesia itu 2020 sampai sekolah survei 66 sampai 70% siswa itu tidak nyaman dengan belajar online. Jadi kalau kita tambah dengan belajar blended, saya katakan misalkan tambah lagi online di blended, bagaimana kita bisa mengatasi ketidaknyamanan siswa? Kepada tim pro, pembicara pertama, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati serta rekan peserta debat yang saya banggakan. Jadi kali ini saya akan membahas terkait mosi yang diberikan, yaitu proses pembelajaran menggunakan metode blended learning. Seperti yang kita ketahui, proses pembelajaran blended learning adalah proses pembelajaran campuran yang dimana memungkinkan para siswa untuk belajar melalui daring serta belajar melalui konten yang diberikan oleh guru secara daring atau online yang memegang kendali mandiri terhadap urutan waktu, tempat, serta kecepatan belajar. Lebih lanjut, John Carroll menyatakan bahwa blended learning is some mix of traditional classroom interaction and interaction mediated by technology. Dengan kata lain, bahwa pembelajaran campuran atau blended learning menggunakan perpaduan pembelajaran kelas tradisional dan kelas berbasis teknologi, yang dimana kelas berbasis tradisional menggunakan metode pembelajaran ceramah dan kelas berbasis teknologi menggunakan pembelajaran melalui via aplikasi, yaitu Zoom, Google Classroom, serta Google Meet. Blended learning itu sendiri sudah berkembang sejak tahun 2000 dan sudah banyak digunakan di negara-negara maju seperti Amerika, Australia, Inggris. Kenapa blended learning? Karena blended learning memungkinkan kita untuk melakukan pembelajaran dengan cara yang lebih fleksibel karena tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Seperti yang dikatakan oleh Degeng dalam ANIK 2010. Baik, waktu untuk pembicara pertama selesai. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada pembicara kedua dari tim pro untuk menyampaikan argumentasi, yakni selama 3 menit. Kepada tim pro, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, yang seperti yang kita ketahui bahwa ada 2 negara yang telah berhasil melakukan metode blended learning. Yang pertama Finlandia dan yang kedua California. Yang seperti yang kita ketahui bahwa Finlandia ini adalah salah satu negara yang memiliki kualitas pendidikan yang sangat tinggi di dunia. Infrastruktur yang ada di negara Finlandia ini sangatlah mapan. Jadi otomatis pandemi COVID-19 yang terjadi di area Eropa ini sangatlah tidak memberatkan kepada sekolah-sekolah yang ada di Finlandia. Seperti halnya dengan California.
California juga menetapkan metode blended learning. Blended learning ini seperti yang kita ketahui bahwasanya adalah percampuran antara pembelajaran online dan pembelajaran offline. Di mana pembelajaran online ini bisa kita aplikasikan dengan cara mengirimkan kepada siswa-siswa melalui Zoom atau Google Meet. California juga memfasilitasi kepada siswa-siswinya yaitu laptop yang diberikan kepada siswa-siswinya, tetapi tidak untuk dibawa balik ke rumah, hanya diberlakukan pada saat pembelajaran berlangsung. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, rasa bosan guru itu muncul mungkin karena gurunya hanya menjelaskan materi-materi tanpa adanya penugasan-penugasan yang dapat melibatkan kreativitas seorang murid. Apabila seorang guru itu mengambil inisiatif untuk memberikan penugasan yang berhubungan dengan teknologi, maka besar kemungkinan para guru ini bisa menyalurkan kreativitasnya dalam penugasan tersebut. Begini, terima kasih atas Ya, waktu 2 menit, silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut survei, pembelajaran online membuat siswa tidak nyaman. Untuk itu, kami mengadakan blended learning sebagai campuran karena online itu hanya sebatas virtual. Untuk itu, kami mengadakan ruang lain yaitu face to face. Kita bisa diskusi di situ sehingga membuat rasa nyaman siswa. Entahkah itu bertemu dengan temannya, entahkah itu setelah itu dia pergi nongkrong. Itu salah satunya untuk kenapa survei mengatakan yang online saja itu merasakan tidak nyaman. Justru inilah metode blended learning mungkin bisa sangat bisa, apalagi kemampuan pusatnya untuk meningkatkan kenyamanan siswa. Begitu. Menyelesaikan problem internet dimaksimalkan, ekonomi ditingkatkan, fasilitas pendukung dilengkapi, berarti sekolah pendidikan daring ini, ya blended learning ini itu sepakat untuk kita terapkan di Indonesia. Kan problemnya itu tadi ya. Jadi kalau misalnya pemerintah menyelesaikan problem itu, kontra sepakat untuk penerapan blended learning. Ya sudah, Anies? Sudah? Ya, saya berikan kesempatan kepada tim kontra untuk menjawab pertanyaan dari pertanyaan pertama. Waktu menjawab maksimal 3 menit. Waktu menjawab maksimal 3 menit. Kepada tim kontra, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, kami tetap tidak akan setuju. Karena apa? Karena itu tidak akan membuat pelajar atau karakter pelajar tidak akan tumbuh. Sekian, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari teman saya. Terpenuhi. Pertama, meskipun teknologi dan fasilitas terpenuhi, akan tetapi dalam hal pengembangan atau pengembangan pendidikan secara menyeluruh negara Indonesia itu akan belum berhasil jika hanya teknologi saja yang dikembangkan, kemudian fasilitas yang dipenuhi. Akan tetapi di sini kita berbicara bagaimana ketika sejak usia dini para siswa atau murid itu betul-betul diberikan pendidikan yang ketat, pendidikan yang bisa menumbuhkan karakter yang sejatinya sebagai generasi penerus bangsa yang dapat mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan undang-undang yang tadi yang ada di Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional sendiri. Jadi kami kembali tidak setuju bahwasanya ketika fasilitas teknologi dipenuhi secara lengkap, akan tetapi pertama ada aspek dalam era revolusi 4.0 sumber daya manusia belum terpenuhi. Infrastruktur ada, akan tetapi secara SDM itu belum terpenuhi. Kalau saya tanya begini, apakah Anda setuju bebas memilih mata pelajaran sekolah? Setuju? Bebas memilih mata pelajaran sekolah? Setuju?
Ya, berapa pertanyaan ini kan? Selesaikan dulu semua pertanyaan biar dijawab nanti. Ini bukan seperti untuk mengukur. Jangan-jangan mereka juga setuju, gitu ya? Jangan-jangan mereka juga setuju. Ya. Pertanyaan ini penting untuk dijawab. Apakah Anda setuju jika Anda bebas memilih mata pelajaran di sekolah? Ya. Sekolah yang Sekolah Anda. Saya berikan waktu. Misalnya Anda tentukan sendiri, saya mau belajar matematika besok. Anda setuju dengan itu? Kalau Anda diberikan kesempatan untuk memilih sendiri. Ya, saya berikan kesempatan kepada tim kontra untuk memberikan jawabannya dengan alasannya. Mungkin begitu. Waktu maksimal 3 menit. Dipersilakan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan pengemudi. Di sini akan bertanya bahwa apakah kita bisa bebas memilih pembelajaran. Nah, di sini kan sudah ada jadwal pembelajaran. Guru yang menentukan. Ya, kalau Anda ditanya, apakah Anda setuju kalau Anda diberikan kesempatan memilih, bebas memilih mata pelajaran? Ya, ini menyangka. Iya. Menyangka. Memperjelas pertanyaan. Memperjelas pertanyaan. Ya. Kami tidak setuju karena di sini guru yang membimbing ceritanya, yang membimbing, yang memberi arahan. Jadi kami hanya mengikut. Ya, Mas Arok, silakan. Dan juga kami tidak setuju karena apa? Kami itu butuh semua ilmu, artinya kami tidak bisa hanya berfokus pada satu mata pelajaran saja, tapi kami butuh semua ilmu tersebut sehingga karakter kita itu bisa terbentuk. Sekian, terima kasih. Ya, silakan menyangka. Ya. Ya. Sekarang ini pemerintah melalui Kementerian Agama sudah meluncur apa yang disebut dengan kurikulum prototipe. Kurikulum prototipe itu adalah kelanjutan dari kurikulum COVID-19 tahun 2020. Sekalipun pemberlakuannya masih terbatas bagi sekolah-sekolah saat ini. Muatannya apa? Kurikulum prototipe itu. Muatannya apa kurikulum prototipe? Pertama, lebih berorientasi pada penguatan soft skill siswa. Itu yang kedua, penguatan pada materi esensial. Jadi ke depan siswa itu bebas memilih mata pelajaran. Ke depan gambarannya ke depan berdasarkan kurikulum prototipe yang dimunculkan kementerian. Yang kedua, tidak ada lagi istilah kelas IPA, IPS, bahasa. Tidak ada lagi. Maka saya bertanya, kalau Anda setuju Anda bebas memilih mata pelajaran, maka sebetulnya Anda setuju dengan blended learning karena muatan dari kurikulum prototipe adalah blended learning. Kira-kira begitu. Sekian. Dari panelis, kembali lagi kami tetap tekankan bahwasanya kami tidak setuju dengan penerapan itu tadi. Pertama, pendidikan itu ada jenjangnya, mulai daripada SD, SMP, kemudian SMA. Ada yang namanya dasar. Sebelum kita naik ke jenjang mahasiswa yang bisa dibilang kita hanya berfokus dalam satu fakultas saja. Nah, kita harus dulu menguasai dasar-dasar daripada apa yang harus kita miliki sebelum naik kepada jenjang lebih tinggi lagi. Karena kami beranggapan seperti ini, kami dari tim kontra itu dalam pendidikan berproses namanya. Mulai daripada untuk apa yang namanya sekolah SD, kita hanya berfokus satu jurusan saja. Bisa dibilang kita mulai dari dasar, kemudian kita akan berproses, kemudian akan fokus pada satu titik. Oke, itu dari saya. Sesi antara ya silakan dibatalkan dengan ya selanjutnya mungkin ada sesi